Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Elmi dengan NIM 2400329 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Nah, di sini saya menginjak semester 3. Oke, di sini saya akan melakukan atau menjalankan program yang diberikan oleh Bapak Rido Putra, SPD MPDT, di mana tugasnya itu membuat pendataan tentang alumni. Nah, di sini saya berada pada kelas coding di sesi 0016. Oke, mari kita saksikan. Ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Rido Putra, yaitu mata kuliah coding, yaitu tugas tentang pendataan alumni. Baik, di sini saya akan memulainya untuk pada barisan pertama sampai 3. Nah, di situ saya mengimpor library yang dibutuhkan untuk program IOStream digunakan untuk proses input dan output, sedangkan vektor digunakan untuk menyimpan data secara dinamis. Sedangkan untuk yang terakhir, string digunakan agar program bisa menyimpan data. Lalu dilanjut dengan using namespace std. Pada baris ini saya menggunakan using namespace std agar tidak perlu menuliskan std lagi. Lalu pada selanjutnya itu ada tulisan struktur alumni. Nah, itu ada 3 nama, angkatan, dan juga kontak. Itu bertujuan agar terlihat lebih rapi. Lalu pada bagian menyimpan semua data alumni, dimulai dengan vektor alumni. Data alumni itu berfungsi sebagai tempat menyimpan seluruh data alumni. Saya menggunakan vektor karena jumlah data bisa berubah-ubah, teman-teman. Lalu dilanjutkan pada bagian fungsi tambah data. Nah, pada bagian ini saya membuat fungsi tambah data untuk menambahkan data alumni baru jika ingin ditambahkan. Lalu ada pada bagian void tambah data. Pada bagian chain ignore, nah baris ini digunakan untuk membersihkan sisa karakter dalam input buffer agar proses input selanjutnya berjalan dengan baik. Lalu dilanjutkan pada baris selanjutnya, yaitu pada baris getLine yang dalam kurungnya chain nama A. Pada baris ini program mengambil input nama alumni dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel nama. Begitu juga dengan chain A angkatan. Dan begitu juga chain A kontak. Di sini terlihat saya sedang menulisnya. Lalu pada bagian selanjutnya saya menuliskan data alumni passback. Nah, itu gunanya untuk menyimpan data alumni ke dalam vektor menggunakan fungsi passback. Lalu dilanjutkan dengan void tampil data. Nah, bagian ini merupakan fungsi tampil data yang digunakan untuk menampilkan semua data alumni. Lalu dilanjutkan pada bagian baik, di sini saya masih mengetik untuk menyusunnya agar jadi lebih rapi dan sesuai dengan programnya. Itu ya, saya menggunakan program di C++. Lalu pada bagian selanjutnya itu if data alumni empty. Nah, ini digunakan untuk mengecek apakah data alumni masih kosong ataukah tidak, teman-teman. Nah, di sini saya menuliskan bahwa belum ada data. Jadi untuk yang selanjutnya itu for in I sama dengan 0, I kurang dari data alumni size. Nah, di ini digunakan untuk perulangan for untuk menampilkan data alumni satu persatu, teman-teman. Lalu saya mulai mengetik beberapa kata-kata bahasa program yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut, seperti data alumni dalam kurung I dan nama, lalu data, lalu untuk angkatan juga, dan juga kota sekaligus.
Lalu saya mengakhiri yang pada bagian for. Saya lanjut kepada line selanjutnya. Nah, di line selanjutnya itu saya memasuki fungsi edit data. Nah, itu pada void edit data ya. Bagian ini tuh berfungsi untuk mengedit data alumni yang telah tersimpan tadi. Lalu menggunakan tampilan data if data alumni empty dan return dan in index. Di sini kita bisa memasukkan nomor data yang ingin diedit. Contohnya saja seperti ketika salah memasukkan nomor data alumni, kita bisa merombaknya kembali nantinya. Nah, selanjutnya untuk change index. Nah, barisan ini digunakan untuk mengambilkan nomor data yang ingin diubah oleh pengguna, yang itu pada line 60. Nah, kita akan memasuki pada line selanjutnya, teman-teman. Tujuan saya membuat ini tentunya saja agar ini bisa terpakai untuk teman-teman yang lain dalam menghitung tugas-tugas ataupun beberapa data alumni agar tersusun rapi dan terstruktur dan terorganisir. Di sini saya masih dalam ranah untuk edit data alumni. Mungkin ada beberapa kontak baru ataupun angkatan baru yang ingin ditambahkan atau yang ingin dirombak, sehingga saya memasukkan beberapa kalimat codingan yang bisa mendukung tersebut. Baik, kita memasuk pada line selanjutnya, yaitu pada line 85, yaitu void hapus data. Nah, bagian ini digunakan untuk menghapus data alumni dari daftar atau daftar alumni yang tidak diperlukan lagi. Di sini saya masih mengetik pada bagian if data alumni empty, return. Di sini kita bisa memasukkan nomor data yang ingin dihapus pada bagian mana saja yang ingin dihapus. Nanti dia akan terhapus sendiri dari programnya. Nah, pada bagian data alumni eraser, data alumni begin index, nah itu digunakan pada line 99, itu digunakan untuk menghapus data dari vektor berdasarkan posisi yang dipilih tadi. Nah, untuk pada line 104, pada bagian inMind, itu berfungsi sebagai tempat utama program mulai dijalankan, teman-teman. Untuk pada bagian baik. Jadi di sini saya menuliskan beberapa bagian yang perlu ditulis dalam bahasa pemrograman dalam menjalankan suatu program. Jadi
Jadi saya di sini menulis pada bagian code 2 pada line 109, yaitu sistem pendataan alumni C++ garis miring N. Untuk pada bagian pertama saya menulis pada programnya, yang pertama yaitu ada input data alumni, yang kedua untuk tampilkan data alumni, untuk bagian 3 itu edit data alumni, untuk yang keempat saya menulis hapus data alumni, lalu yang terakhir pada bagian kelima saya menuliskan kata keluar atau tidak berada pada program lain. Untuk pada bagian switch pada line 118 itu mengartikan bahwa untuk mengatur setiap pilihan menu menjalankan fungsi yang sesuai. Seperti ini, case 1 yaitu tambah data break, case 2 tampil data break, case 3 edit data break, case 4 hapus data break. Lalu untuk case yang terakhir yaitu case 5 yaitu code dengan kata keluar dari program, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya ada tertinggal satu, yaitu pada code pada bagian pilihan, sehingga itu tidak terlihat pas tadinya teman-teman. Lalu di sini saya akan menulis while untuk pilihan tanda seru sama dengan 5, dan yang terakhir yaitu pada 100/1 yaitu return. Lalu saya menekan run, dan di sini terlihat teman-teman bahwa pendataannya berhasil. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Saya berada pada angkatan 2024 dan saya memasukkan beberapa nomor. Nanti saya menginput data alumni. Lalu saya kembali inputkan beberapa data alumni lainnya, seperti bernama Aida Zulaika, Myote Xiaomi, Asfianisa, Karima, dan juga Kairani Darasandi yang saya tambahkan pada ini untuk sebagai percobaannya. Saya menambahkan 6 orang. Terlihat di sini programnya berjalan secara lancar dan data alumni disimpan secara baik. Nah, untuk membuktikan data yang lain, saya menekan pada 2, tampilkan data alumni, dan terbukti data alumni terlihat. Lalu di sini saya mencoba juga pada bagian edit data alumni, yaitu mengedit bagian data alumni Myote Xiaomi. Di sini saya mengubah pada nomor kontaknya, dan di sini terlihat juga pada tampilan data alumni terlihat nomor kontak dari Myote Xiaomi terubah. Lalu saya mencoba pada bagian 4, yaitu hapus data alumni. Di sana saya memasukkan nomor data yang ingin dihapus, yaitu data dari Asfianisa, dan juga terlihat di sini Asfianisa telah menghilang dari program. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara menjalankan suatu program, yaitu program pendataan menggunakan aplikasi dari Dev C++. Nah, di sini kita bisa menggunakan program tersebut untuk menghitung data-data alumni. Baik, saya akhiri tugas ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak meridhoi saya mendapatkan nilai